Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farurozi dengan NPM 202314500724. Yang saya hormati Bapak Anco selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya. Tiga aspek ini merupakan konsep-konsep yang saling berkaitan dan sangat relevan dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya di negara-negara yang memiliki keberagaman etnis, budaya, agama, dan bahasa seperti Indonesia. Yang pertama, multikulturalisme mengandung ideologi yang mengakui, menghargai, dan merayakan perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan ini dapat meliputi aspek budaya, agama, bahasa, kebiasaan, dan sistem nilai yang dianut oleh individu atau kelompok. Dengan memahami multikulturalisme, kita diajak untuk mengembangkan toleransi dan saling pengertian antar kelompok yang berbeda, yang pada gilirannya dapat menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis dan inklusif. Di sisi lain, ada pluralitas, merujuk pada keberagaman atau adanya berbagai variasi dalam kehidupan suatu masyarakat, baik dalam hal agama, budaya, etnis, bahasa, maupun pandangan politik. Pluralitas ini tidak hanya menjadi kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari, tetapi juga merupakan hasil dari proses sejarah migrasi, interaksi antar budaya, dan pengembangan globalisasi. Fenomena pluralitas, jika dikelola dengan baik, dapat memperkaya kehidupan sosial dengan meningkatkan pemahaman terhadap kelompok lain, serta menciptakan rasa saling menghormati antar individu. Namun, pluralitas juga membawa tantangan seperti potensi konflik yang dapat timbul akibat ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam aspek terhadap sumber daya dan kesempatan. Keberagaman budaya di Indonesia merupakan salah satu contoh terbaik dari pluralitas yang ada di dunia. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari lebih 300 kelompok etnis dan 1.300 suku bangsa memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan beragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi, adat istiadat, bahasa, pakaian adat, dan upacara yang berbeda-beda yang membentuk identitas unik bagi masing-masing komunitas. Keberagaman ini tercermin dalam semboyan nasional Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu. Semboyan ini mengingatkan kita bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, kita tetap satu, bangsa yang saling terhubung dalam semangat persatuan. Namun, meskipun keberagaman budaya Indonesia merupakan kekayaan yang sangat berharga, keberagaman ini juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan bijaksana. Konflik dalam masyarakat multikultural bisa muncul dalam bentuk konflik horizontal, yaitu konflik antar kelompok budaya atau kelompok etnis yang sederajat. Atau yang kedua, konflik vertikal yang terjadi antar kelompok minoritas dengan pihak berkuasa seperti pemerintah. Beberapa faktor yang dapat memicu konflik tersebut antara lain diskriminasi, ketidakadilan sosial, etnosentrisme, yakni sikap yang menganggap budaya sendiri lebih unggul, serta stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok tertentu. Untuk mengatasi potensi konflik ini diperlukan berbagai strategi penyelesaian yang efektif. Seperti dialog antar budaya merupakan salah satu contoh yang dapat digunakan membuka ruang komunikasi antar kelompok sehingga tercipta saling pengertian dan mengurangi ketegangan. Yang kedua, penegakan hukum yang adil.
Penegakan hukum yang adil juga sangat penting untuk memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat diperlakukan dengan setara tanpa diskriminasi. Selain itu, pendidikan multikultural yang menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sejak dini sangat penting untuk membentuk generasi masa depan yang lebih inklusif dan terbuka terhadap keberagaman. Yang terakhir, ada penguatan identitas sosial yang menghargai perbedaan dan mendorong kebanggaan terhadap keberagaman budaya Indonesia juga menjadi salah satu langkah yang sangat penting untuk memperkuat persatuan. Keberagaman sosial budaya di Indonesia meskipun bisa menimbulkan tantangan juga memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai identitas negara. Di mata dunia, keberagaman budaya ini menjadi ciri khas Indonesia yang membedakan negara ini dan negara lain. Dalam dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan berbagai tradisi, seni, bahasa, dan adat istiadat yang unik. Keberagaman ini juga menjadi ikon pariwisata, di mana budaya yang berbeda-beda menjadi daya tarik utama bagi wisatawan asing. Hal ini tidak hanya memperkenalkan Indonesia kepada dunia, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi sektor ekonomi negara melalui industri pariwisata. Selain itu, keberagaman sosial budaya juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk belajar, saling menghormati, dan memahami perbedaan, sehingga tercipta sebuah masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Dengan semakin terbukanya komunikasi dan interaksi antar kelompok, masyarakat dapat belajar untuk menghargai keunikan masing-masing, mengurangi prasangka, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Keragaman sosial budaya juga membuka kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang mereka anut dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Secara keseluruhan, multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya bukan hanya merupakan kenyataan sosial yang harus diterima, tetapi juga menjadi sumber kekuatan bagi suatu bangsa, terutama Indonesia, untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana yang harmonis dan saling menghargai. Dengan pengelolaan yang baik, keberagaman ini dapat menjadi fondasi untuk memperkokoh persatuan, membangun rasa saling pengertian antar kelompok, dan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Mungkin cukup sekian dalam video yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.